Ya, semangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya. Kembali bersama saya, Teddy Archie. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan media bantu atau pelapis pada papan sirip. Hal ini sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan pada beberapa tutorial saya. Tapi ini kembali saya angkat untuk lebih jauh ke dalam membahas tentang media-media alat bantu pada sirip. Nah, seperti yang kita ketahui, sebelum kita masuk kepada alat bantu atau pelapis sirip, kita berbicara tentunya tentang siripnya dulu. Nah, sirip ini ada beberapa model yang sudah digunakan, termasuk inovasi terbaru menggunakan sirip dari aluminium. Tapi saya akan membahas penggunaan sirip yang umum saja, yaitu penggunaan sirip menggunakan papan atau kayu. Nah, sirip umumnya penggunaan papan kayu pada umumnya sudah dialur, dibuat tali air atau alur untuk mempermudah walet bertengger. Walaupun juga masih ada yang sampai sekarang ini tidak menggunakan alur di siripnya. Tapi secara umum hal ini sudah diketahui sehingga banyak petani walet ketika membangun gedungnya itu siripnya diketam dan diberi alur. Setelah diketam, diberi alur. Ada yang full alurnya, ada yang hanya beberapa garis, tetapi umumnya memberi alur itu full. Jadi seluruh papan dikasih alur sehingga walet bisa menempel dan mencengkram di gedung walet. Nah, tetapi sebelum lebih jauh saya akan memperlihatkan video di dalam gedung walet yang menggunakan pelapis atau menggunakan alat bantu besek bakul di dalam gedung walet. Lebih kurang berbentuk oval karena berada di area sudut dari besek. Atau yang ini kita bisa lihat selain berada di bagian dalam, di bagian luar juga ada seperti ini. Sarang di bagian luar dari besek. Besek ini, yang ini dilekatkan dengan menggunakan paku tindis. Tapi cara lain adalah dengan menggunakan staples tembak. Dengan menggunakan staples tembak bisa juga melekatkan besek di plafon dengan menggunakan paku tembak seperti ini. Ya, terserah teman-teman mana yang lebih mudah, lebih cepat untuk memasang besek di ruang inap. Besek pada dasarnya adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk membantu walet cepat menginap dan cepat membuat sarang. Hal ini karena besek ini mempermudah untuk walet mencengkram. Daerah besek itu mempermudah walet mencengkram. Ini adalah alternatif-alternatif yang bisa teman-teman gunakan. Pemakaian besek. Yang ini adalah besek bakul dari jenis besek bakul untuk
mempercepat dan mempermudah walet mencengkram dan mempercepat walet untuk membuat sarang. Kita lihat keempat area sudut ini. Keempat area sudut ini terdapat polesan-polesan, dan memang di wilayah sudut dari besek bakul inilah walet memoles dan membuat sarang. Ya, teman-teman sudah melihat bagaimana sedikit video saya sepintas tentang penggunaan besek bakul pada gedung walet. Nah, besek bakul ini adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk di daerah sirip atau di ruang inap dengan tujuan untuk mempermudah walet bertengger, mempermudah walet bertengger dan mempercepat walet untuk segera membuat sarang. Dan itu disebabkan karena alur-alur atau bentuk dari besek ini itu, atau bahan dari besek ini itu nyaman buat walet bertengger. Nah, penggunaan lainnya kita bisa menggunakan styrofoam, besek lembaran, potongan kardus, atau yang terakhir itu penggunaan pelapis sirip dengan aluminium. Nah, beberapa teman atau beberapa gedung itu juga selain media tadi juga ada yang menggunakan sarang-sarang imitasi yang dijual di toko atau merupakan pabrikan, hasil produk pabrikan. Sarang imitasi ini bisa ada juga yang menggunakan itu. Nah, tapi saya tidak membahas ke situ karena mungkin di video saya tidak tampilkan untuk penggunaan sarang imitasi. Nah, media-media ini sebenarnya merupakan alat bantu untuk gedung walet, alat bantu untuk walet cepat menginap, alat bantu untuk walet cepat menginap dan cepat membuat sarang. Media-media ini adalah untuk meningkatkan kualitas gedung agar ruang inap khususnya di daerah sirip itu menjadi nyaman buat walet. Walet nyaman bertengger, walet merasa terlindungi khususnya di daerah sudut. Walet merasa nyaman, merasa terlindungi dan mudah atau cepat bereproduksi. Karena misalnya penggunaan styrofoam atau penggunaan sarang imitasi itu sudah ada landasan sarang. Jadi penggunaan styrofoam dan penggunaan sarang imitasi itu bukan hanya memberikan kenyamanan buat walet untuk bertengger, tetapi memberikan kenyamanan walet untuk bisa secepatnya menyelesaikan sarangnya karena sudah ada landasan atau dasar dari sarang. Jadi penggunaan styrofoam dan penggunaan sarang imitasi itu memang itu bisa mempercepat walet membuat sarang. Nah, silakan kita ikuti video saya selanjutnya tentang beberapa media yang digunakan di sirip atau di ruang inap sebagai pelapis sirip atau alat bantu pada sirip di gedung walet. Ikuti ya. Ya, selanjutnya adalah penggunaan styrofoam. Landasan styrofoam kita bisa lihat.
Pemakaian styrofoam adalah salah satu alternatif atau alternatif lain yang bisa digunakan untuk landasan sirip atau landasan sarang. Di styrofoam juga walet gampang untuk mencengkram, dan selanjutnya cepat untuk membuat sarang karena ada landasan di dasar, sehingga ini walet tertarik atau lebih cepat untuk membuat sarang karena sudah ada dasarnya atau landasannya untuk walet membuat sarang. Memang hasilnya itu lebih baik tanpa landasan sarang seperti ini, tetapi ini adalah salah satu alternatif untuk gedung-gedung baru agar walet cepat reproduksi atau cepat membuat sarang. Seperti ini penggunaan styrofoam. Ya, teman-teman bisa melihat ini adalah rotan. Penggunaan rotan yang sudah dibelah untuk membuat atau membantu cengkraman walet. Karena sirip ini licin dan tidak dialur, maka ada rotan yang dipasang untuk membantu walet untuk mencengkram dan akhirnya bisa menjadi landasan untuk membuat sarang. Ini di daerah area sudut untuk membantu mencengkram. Ini adalah alternatif jika memang teman-teman memiliki sirip yang licin yang tidak dialur, bisa digunakan seperti ini. Nah, teman-teman, selain menggunakan media besek bakul, menggunakan styrofoam, ataupun menggunakan alur ini, pembantuan dengan belahan rotan, kita juga bisa menggunakan media kardus seperti ini. Dan kardus sudah berapa kali saya tampilkan, dan saya lebih cenderung menyukai menggunakan kardus karena mutu sarang itu yang dihasilkan lebih baik, lebih bagus
dengan menggunakan media kardus. Mutu sarangnya lebih baik karena jika di area sirip seperti ini mutunya sarangnya mangkoknya cukup sempurna dibandingkan di media besek atau di atas styrofoam. Jadi saya lebih senang menggunakan media kardus untuk pelapis sirip. Ya, teman-teman sudah melihat bagaimana hasil pemakaian alat bantu atau media pada wilayah gedung walet atau wilayah sirip. Penggunaan dengan menggunakan besek, menggunakan styrofoam, ada di situ juga alat bantu, belahan rotan dan sebagainya, ada kardus dan sebagainya. Mungkin untuk hasil dari pemakaian potongan kardus, penggunaan seng plat aluminium, sarang imitasi dan sebagainya, itu mungkin tidak saya tampilkan di video ini karena sudah ada beberapa video atau tutorial saya yang menampilkan tentang hasil dari pemakaian pelapis sirip menggunakan kardus dan seng plat aluminium. Itu sudah ada tutorial saya sebelumnya yang sudah saya angkat, jadi bisa dilihat dari video-video saya sebelumnya. Dan penggunaan pelapis menggunakan lembaran besek dan sarang imitasi itu sebenarnya juga banyak sudah diangkat oleh teman-teman yang lain di media sosial lainnya, itu sudah juga banyak diangkat. Jadi yang saya tampilkan adalah bagaimana eksperimen yang saya kerjakan di sebuah gedung, di sebuah ruangan, bagaimana cara kerjanya dan kita bisa melihat hasil-hasilnya. Dari video-video yang sudah saya sampaikan tadi atau penjelasan yang saya sudah sampaikan, itu kembali kepada teman-teman memilih yang mana. Yang jelas yang bisa saya beri gambaran bahwa dari seluruh media alat bantu tadi, yang paling bagus memang hasilnya adalah menggunakan seng plat aluminium. Itu hasil yang mutu sarangnya yang paling berkualitas menggunakan seng plat aluminium. Itu cenderung bersih putih, sarangnya cenderung bersih. Terus yang kedua adalah pelapis menggunakan kardus, penggunaan kardus. Nah, penggunaan kardus ini juga hasil sarangnya lebih bagus, dia berbentuk sarang jadi. Nah, kalau kita menggunakan sarang imitasi itu cenderung hanya untuk mempercepat reproduksi walet, mempercepat reproduksi gedung, jadi mempercepat walet berkembang biak. Karena dia tidak perlu banyak waktu membuat sarang, walet bisa langsung segera bertelur di sarang imitasi. Nah, jadi kita tidak bisa mendapatkan hasil sarang yang bagus dari sarang imitasi. Demikian juga jika menggunakan styrofoam. Ini kualitas sarangnya tidak bagus karena landasannya tidak ada terpotong atau landas. Jadi di landasan tidak ada liurnya. Jadi hanya bentuk pinggiran yang kita dapatkan hasil sarang. Tapi memang ini tujuannya adalah untuk mempercepat perkembang biakan walet di gedung kita. Untuk mendapatkan hasil yang bagus ya kita menggunakan pelapis dengan menggunakan seng plat aluminium, pelapis dengan menggunakan kardus atau menggunakan lembaran besek, itu maksudnya lebih bagus sarangnya. Sementara penggunaan besek itu jika di bagian dalam itu kecenderungannya adalah sarang berbentuk oval dan tipis. Jadi ini adalah alternatif yang teman-teman gunakan, bisa pakai, terserah memilih yang mana. Untuk alat bantu atau pelapis dalam pelapis sirip di dalam gedung walet. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan dan gambaran buat teman-teman untuk menangani gedung masing-masing. Tetapi
jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang bagus dari sebuah gedung walet, sirip memang harus kita tangani sejak awal. Sirip harus betul-betul kering, kita ketam, kita bersihkan, dan kalau bisa kita beri alur sehingga kita tidak terlalu banyak menggunakan alat bantu di sirip. Ini apa yang saya sampaikan tadi adalah jika teman-teman sudah kondisi gedungnya sudah jadi atau gedung sudah jadi dengan kondisi sirip yang keras atau tidak punya alur yang harus dibantu dengan alat-alat bantu tadi. Semoga bisa memberi pencerahan buat teman-teman. Salam sukses produktif, salam SWAT.